Om Swastiastu, selamat sore, selamat berjumpa kembali di video pembelajaran bagi mahasiswa program studi teknik sipil Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Ngurah Rai untuk mata kuliah menggambar rekayasa struktur bangunan 2. Untuk mata kuliah kali ini, pertemuan kali ini saya masih membahas mengenai utilitas bangunan, utamanya mengenai cara menghitung utilitas. Jadi luas septic tank, terus lebar diameter pipa dan lain sebagainya akan diperkenalkan dalam waktu singkat ini. Jadi saya ingatkan kembali mengenai definisi utilitas bangunan. Utilitas bangunan itu adalah kelengkapan fasilitas bangunan yang digunakan untuk menunjang tercapainya unsur kenyamanan, kesehatan, keselamatan, komunikasi dan mobilitas di dalam bangunan. Jadi bagaimana sebuah bangunan itu bisa menciptakan nyaman, sehat, dan keselamatan bagi penghuninya, serta juga menunjang komunikasi dan perpindahan. Perancangan utilitas bangunan paling tidak terdiri dari 3 hal, yaitu sistem plumbing, penerangan atau pencahayaan, dan penghawaan. Sederhananya seperti itu. Yang pertama adalah utilitas mengenai air bersih. Jadi untuk mengetahui perhitungan air bersih, maka kita perlu mengetahui kapasitas air bersih yang diperlukan per hari, per minggu, per bulan dari penggunaan bangunan tersebut, yaitu didapat dari jumlah pemakaian dikali dengan jumlah pemakai. Kapasitas itu adalah jumlah volume yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih selama 1 hari, yaitu dihitung dalam liter per hari. Sedangkan pemakaian adalah jumlah pemakaian air bersih per pemakai dalam 1 hari, yaitu liter per pemakai per hari. Jumlah pemakai biasanya adalah banyaknya pengguna air bersih dalam 1 hari, dan satuan pengguna disesuaikan dengan jenis peruntukan bangunan. Standarnya seperti ini. Untuk rumah biasa, pemakaian air bersih itu adalah sekitar 150 liter per penghuni per hari. Sedangkan rumah toko atau rumah kantor itu 100 liter per penghuni dan pegawai per hari. Sedangkan untuk hotel itu 150, asrama 120 liter per hari per penghuni. Jadi kira-kira penggunaan air bersih pada bangunan itu dengan standar seperti ini di tahun 2005. Kemudian air bersih itu tidak jauh juga hubungannya dengan penyimpanan atau tangki. Jadi kapasitas tangki yang dibutuhkan untuk sebuah rumah dengan penghuni 4 orang rata-rata, ayah, ibu, dan 2 orang anak, itu adalah sekitar 150 liter per penghuni per hari. Berarti dikali 4 berjumlah 600 liter per hari. Jadi ada perlu penyimpanan air yang mampu mendistribusikan air paling tidak 600 liter per hari. Jadi airnya, tangkinya tidak mesti 600 liter tentu saja, tetapi dalam 1 hari itu 600 liter itu bisa terpenuhi. Jadi seperti ini. Kalau misalnya kapasitas tangki airnya 225 liter, maka ada standar mengenai dimensi, diameternya, ketinggiannya, kemudian dimensi pipa, dimensi masukan pipa dan keluaran pipa. Begitu juga dengan sampai kapasitas 10.500 liter tangki air, dimensi tangkinya berapa, kemudian pipa inletnya dan pipa outletnya juga sudah ada ditentukan. Umumnya ini tentu berbeda-beda setiap produsen tangki air, tetapi tidak terlalu jauh perbedaannya, masih bisa digunakan. Septic tank. Septic tank ini punya beberapa persyaratan khusus. Yang pertama adalah tahan terhadap asam dan dia harus kedap air. Bagian penutup atau pipa penyalur air limbah itu terbuat dari batu kali, bata merah, bataku, beton bertulang, beton tanpa tulang, bisa juga PVC, keramik, plat besi, plastik, ataupun besi. Pipa penyalur air limbah dari PVC, terbuat dari PVC, dari keramik atau beton yang berada di luar bangunan, harus kedap air.
Kemiringan minimum pipa untuk septic tank adalah 2%. Belokan yang lebih besar dari 45% dipasang clean out atau pengontrol pipa. Hindari belokan lebih dari 90%, yaitu dengan jalan 2 kali belokan atau memakai bak kontrol. Untuk menghitung kemiringan, panjang diperumpamakan panjang salurannya 4 meter, maka sudut kemiringan saluran 4 meter dikali 2% sama dengan 0,08 meter atau 8 cm minimal ya. Jadi untuk yang panjang pipa 4 meter lurus, maka miringnya minimal 8 cm. Bentuk dan ukuran tangki septic tank disesuaikan dengan jumlah pemakai serta waktu pengurasan. Kemudian septic tank harus dilengkapi dengan pipa aliran masuk dan keluar. Pipa aliran masuk dan keluar dapat berupa sambungan T atau disekat. Kemudian pada septic tank harus ada pipa ventilasi udara dengan diameter 50 mm atau 2 inci dan tinggi minimal 25 cm dari permukaan tanah. Tersedianya lubang pemeriksa untuk keperluan pengurasan dan keperluan lainnya. Tangki dapat dibuat dengan 2 ruang dengan panjang tangki ruang pertama 2/3 bagian dan ruang kedua 1/3 bagian. Jarak tangki septik dan bidang resapan ke bangunan 1,5 meter, ke sumur air bersih 10 meter minimal ya, dan sumur resapan air hujan minimal 5 meter. Jarak dengan bidang resapan lebih dari 1 jalur perlu dilengkapi dengan kotak distribusi. Pipa aliran keluar harus ditekan 5-10 cm lebih rendah daripada pipa aliran masuk, kemudian disalurkan ke suatu bidang resapan. Jadi pipa aliran keluarnya harus lebih rendah dari posisi pipa aliran masuk. Seperti ini bentuk septic tank modifikasi ya. Jadi ada yang membuat septic tanknya miring alasnya, ada juga yang datar. Tapi yang miring tentu lebih mudah untuk airnya untuk naik. Yang ini adalah ruang lumpur. Kalau dia datar kan tidak merata, akhirnya airnya tidak mudah naik ya jadinya. Kalau ini lebih mudah. Nah, septic tank inlet, outlet, ini potongannya juga, potongan memanjang, potongan memendek. Berikut adalah tabel ukuran dari septic tank berdasarkan jumlah pemakainya. Pengurasan. Jadi pengurasan itu rata-rata sekitar 2-3 tahun. Kalau jumlah pemakainya 5, misalnya ukurannya panjang kali lebar kali tinggi berdasarkan waktu pengurasan. Semakin pendek waktu pengurasan, tentu saja semakin kecil ukuran septic tank. Kemudian ini adalah tabel jarak septic tank dari bangunan, dari bidang resapan. Kemudian jarak septic tank dengan sumur dan pipa air bersih. Jadi ini ada penempatan yang salah ya. Ini harusnya outletnya lebih rendah daripada inlet. Masih kurang tepat. Seperti ini. Ini juga kesalahan, bagian dasar tangkinya juga dibuat rata, seharusnya dibuat miring. Yang sejajar juga tidak direkomendasikan. Sebaiknya pipa inletnya lebih tinggi dibandingkan pipa outlet. Ada juga sekarang septic tank yang sudah dibuat di pabrik atau pabrikasi menggunakan semacam PVC, disebut sebagai biofill. Ya seperti ini. Jadi nggak perlu menggali kemudian menumpuk bata. Tinggal beli aja biofill ini dan disambungkan dengan pipa juga bisa. Ini septic tank, manhole-nya, lubang untuk perawatan. Kemudian
utilitas yang lain yang diperlukan itu adalah air hujan dalam kaitannya dengan penampungan air hujan. Jadi itu adalah pipa pembuangan air hujan. Luasannya itu adalah meter persegi. Jadi kalau diameter penerimaan air hujannya 3 inci atau 7,62 cm, maka luasan atapnya paling besar itu adalah 180 meter persegi. Semakin besar luasan atapnya, maka diameter dari penampungan air hujan akan semakin besar. Tetapi diameter ini tentu saja bisa dibagi gitu ya. Jadi tidak mesti 8 inci satu, tetapi bisa 3 inci dan 3 inci, misalnya 3 kali 3 pipa, itu juga bisa dimanfaatkan. Jadi misalnya luas atapnya adalah 1200 dan 1200 meter persegi, lalu hujan rata-rata di Indonesia itu kisarannya antara 300 sampai 500 mm per meter persegi per jam, berarti itu sekitar 5 sampai 8 liter per menit air hujan itu. Jadi misalnya luas atap adalah 1200 meter persegi dan data dari BMKG itu adalah hujan rata-rata di Indonesia itu antara 300 sampai 500 milimeter per jam, maka sekitar 5 sampai 8 liter per menit. Curah hujan itu adalah sekitar 9.600 liter per menit. Luas atap adalah 1200 meter persegi. Dalam tabel yang paling efisien akan menggunakan diameter 6 inci, kapasitas plus minus 1610 liter per menit. Jika curah hujan adalah 8000 liter per menit, maka air hujan akan mengalir ke bawah dalam waktu 1 dikali 6 inci sekitar 8.000 dibagi 1610, maka sekitar waktu yang diperlukan untuk air hujan untuk mengalir itu sekitar 5 menit. Untuk mempercepat pembuangan air diperlukan pipa 6 inci sebanyak 5 buah yang tersebar letaknya sehingga air di atas atap di saat tertentu akan terbuang keluar dalam waktu kurang dari 1 menit gitu ya. Jadi hitung-hitungannya agak rumit sedikit, tetapi dengan perhitungan ini kamu bisa menentukan berapa jumlah pipa yang kamu harus sediakan di atap kamu untuk bisa mengalirkan air lebih cepat ke dalam tanah. Kemudian utilitas untuk keperluan air, terutama adalah air panas. Tadi udah air bersih, sekarang air panas. Misal jumlah penghuni yang menggunakan air panas adalah 4 orang, 2 orang tua dan 2 anak. Jika dia mandi 2 kali dalam sehari, yaitu pagi dan sore, maka rata-rata penggunaan air untuk mandi itu adalah 45 liter. Dan kalau 4 orang dikali 45 dikali 2 sekitar 360 liter untuk mandi saja. Maka suhu air dingin harus ditentukan dulu, suhu air hangatnya berapa. Air dinginnya 26 derajat Celcius, air hangatnya 39 derajat Celcius rata-rata. Karena air panas itu 60 derajat Celcius. Dari 39 derajat Celcius dikurangi 26 derajat Celcius dibagi 60 derajat Celcius dikurangi 26 derajat Celcius dikali 360 liter, maka akan memerlukan 137,65 liter air panas dengan kepanasan tingkat panas 60 derajat Celcius. Jadi air panas yang dibutuhkan itu adalah 137,65 liter air panas untuk 4 orang selama 1 hari. Pencahayaan pada utilitas itu tidak hanya tentang pencahayaan buatan, tetapi juga tentang pencahayaan alami, walaupun memang pencahayaan buatan lebih lebih penting di utilitas. Pencahayaan alami adalah sumber pencahayaan yang berasal dari sinar matahari. Sinar alami mempunyai banyak keuntungan. Selain menghemat energi listrik, juga dipercaya dapat membunuh kuman. Untuk mendapatkan pencahayaan alami pada suatu ruang, diperlukan jendela-jendela yang besar ataupun dinding kaca sekurang-kurangnya 1/6 luas lantai.
Namun sumber pencahayaan alami kadang dirasa kurang efektif dibandingkan dengan penggunaan pencahayaan buatan. Selain karena intensitas cahaya yang tidak tetap, sumber alami juga menghasilkan panas terutama pada saat siang hari. Sehingga lampu dianggap bisa menghidupkan suasana ruang. Namun penggunaan lampu yang berlebihan juga tidak baik karena sedang digalakkan penghematan energi termasuk penggunaan lampu di dalam ruang atau di dalam rumah. Maka diperlukan rumus menghitung kebutuhan lampu secara optimal agar tidak berlebihan maupun tidak kekurangan. Pada dasarnya, perhitungan jumlah titik lampu pada suatu ruang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dimensi ruang, kegunaan atau fungsi ruang, warna dinding, tipe armatur yang akan digunakan, dan seterusnya. Menurut SNI, daya pencahayaan maksimum untuk beberapa ruang berbeda-beda. Misalnya ruang kantor atau industri itu perlu 15 watt per meter persegi. Rumah itu hanya perlu 10 watt per meter persegi. Toko sampai 40 watt per meter persegi, hotel 30 watt saja, sekolah juga 30 watt. Begitu juga dengan rumah sakit. Ini adalah rumus untuk menghitung titik lampu. N ini adalah jumlah titik lampu. E itu adalah kuat penerangan atau lux. Rumah atau apartemen standar itu ukurannya 100 sampai 250 lux. L itu panjang ruangan, W itu lebar ruangan. Q itu adalah total lumen lampu. Q didapat dari W kecil dikali L per W kecil. W itu adalah daya lampu dikali luminous efficiency lamp yang dapat dilihat pada box lampu yang bisa dibeli. Jadi ada ukuran L. L itu adalah luminous efficiency lamp. Kemudian ada LLF, light loss factor. Standarnya itu adalah 0,7 sampai 0,8. Itu adalah faktor cahaya hilang rumah atau apartemen. CU itu adalah coefficient of utilization. Itu adalah faktor pemanfaatan rumah atau apartemen sekitar 50 sampai 65%. N ini adalah jumlah lampu dalam satu titik lampu. 1 gitu ya. Jadi E dikali L dikali W dibagi Q dikali LLF dikali CU dikali N. Contoh soal, untuk ruang keluarga seluas 4 kali 8 meter dan jenis lampu yang digunakan adalah tipe TL 40 watt, berapa titik lampu yang harus dipasang? Karena ruang keluarga lebih terang diperlukan 250 lux misalnya. L-nya 8, W-nya 4, LLF-nya 0,8, CU-nya 65%, N-nya 1. Q, untuk TL 40 watt, luminous efficiency lab-nya adalah 75 LM per W. Q maka adalah 3000 lumen. N sama dengan E kali L kali W dibagi Q kali LLF kali CU kali N, didapat hasilnya 5,13. Jadi jumlah titik lampu di ruang keluarga dengan jenis lampu TL 40 watt idealnya harus berjumlah 5 buah. Kemudian utilitas AC. Cara sederhana dalam menghitung kebutuhan AC. Jadi kamu sudah tahu AC itu apa, saya nggak usah jelasin. AC itu dihitung dalam satuan BTU atau British Thermal Unit. Bukan PK sebenarnya, tapi BTU. Kebutuhan AC itu didapat dari luas ruangan dikali koefisien. Koefisien 1 meter persegi itu adalah 500 BTU per hour. Misalnya untuk ukuran standar 2,5 sampai 3,5 ini standarnya. Kalau lebih dari itu rumusnya berbeda lagi. Jadi misalnya ukuran ruang 3x4, kebutuhan AC-nya adalah 3x4 dikali 500 BTU per hour, artinya 6000 BTU per hour. Itu bukan PK. PK itu adalah bisa dikonversi dari BTU. 1 PK itu sekitar 8000 sampai 10000 BTU. Atau 1 PK itu setara dengan 9000 BTU. Jika dihitungan perlu 6000 BTU AC, maka dikonversi dengan PK, maka akan menggunakan 0,75 PK atau 7000 BTU per hour. Kisarannya seperti itu. Ini juga ada tabel penggunaan kapasitas AC dan ukuran ruang rata-rata dengan ketinggian yang tadi ya, maksimal 3,5 meter. Pipa. Berdasarkan tingkat ketebalannya, pipa paralon bisa dibagi menjadi 3 macam. Tipe C, tipe D, dan tipe AW.
Tipe C ini adalah pipa paling tipis. Ukurannya yang ada di pasaran mulai dari 5/8 inci, setengah, 3/4, 1, 1/4, 1,5, 2, 2,5, 3, dan seterusnya. Pipa jenis ini digunakan saat membangun saluran pembuangan air atau sebagai pelindung kabel listrik. Lalu ada tipe D. Ini adalah jenis pipa dengan ketebalan sedang. Biasanya dijual di pasaran mulai dari 1/4 inci sampai 10 inci. Lalu ada tipe AW, ini adalah pipa PVC yang paling tebal. Ukurannya setengah inci sampai dengan 1 inci. Ini diperlukan pada saat membangun saluran air bertekanan tinggi seperti saluran pompa air tanah. Ukuran pipa yang paling sering digunakan untuk pembuangan air bertekanan lemah bisa menggunakan pipa tipe C ukuran 3 dan 4 inci. Untuk melindungi kabel listrik, menggunakan pipa tipe C ukuran 5/8 inci. Untuk membangun saluran buangan kamar mandi, menggunakan tipe D ukuran 2,5 inci dan 3 inci dan 4 inci. Untuk penyediaan air minum bisa menggunakan pipa AW ukuran setengah inci dan 3/4 inci. Demikian materi hari ini mengenai menghitung utilitas. Semoga terinspirasi. Jika ada pertanyaan saya persilakan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Om Santi Santi Santi.